Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan taufan pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan hari ini yaitu tentang mujizat. Kita harus mengetahui apa sesungguhnya tujuan penulis menuliskan kitab ini. Kalau kita melihat di ayat di pasal yang kelima, di situ Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa, kemudian membangkitkan anak yang sudah mati, yaitu anak Jairus, menyembuhkan perempuan. Dari sini kita belajar bahwa apa sesungguhnya yang diinginkan oleh teks hari ini, yaitu kemahakuasaan Yesus, keilahian Yesus diperkenalkan. Karena ada doktrin yang mengatakan ketika Yesus di dunia, dia tidak menggunakan keilahiannya, tapi hanya kemanusiaannya. Tapi jelas bahwa pada hari ini kita melihat bagaimana keilahian Yesus diperkenalkan. Ia melakukan yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tema kita pada hari ini adalah siapa gerangan orang ini? Siapakah Yesus ini? Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari Minggu kita ke gereja memuji dan menyembahnya. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Dan menjadi pertanyaan, siapakah Tuhan Yesus itu yang kita sembah selama ini? Siapakah Tuhan Yesus yang sering kita layani, yang selalu kita layani dalam kehidupan kita, sehingga kita mau mengikut Dia, bahkan menderita sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam teks firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus Dialah yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dialah yang mengontrol alam semesta dan yang peduli terhadap anak-anaknya. Sekali lagi saya katakan, Dia Allah yang mengontrol alam semesta, dan Dia juga Allah yang peduli terhadap anak-anaknya, peduli terhadap umatnya, peduli terhadap hamba-hambanya. Di situasi saat ini, di musim yang boleh katakan sangat meresahkan masyarakat, sangat meresahkan bangsa-bangsa di dunia, yaitu tentang COVID-19. Ketakutan, kecemasan ada dari manusia, kebingungan, kegentaran. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa sampai sekarang belum ditemukan obat yang pas. Tapi udah ribuan orang yang sudah meninggal dan ribuan orang yang sedang terinfeksi virus corona di dunia. Banyak orang berpikir siapa penyebabnya. Banyak orang berpikir di mana Tuhan.
Banyak orang berpikir, apakah Tuhan sudah meninggalkan dunia ini? Bahkan juga orang berkata, ini adalah pekerjaan iblis. Tapi yang tentu, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus sedang mengontrol alam semesta ini. Meskipun terjadi virus corona di dunia, satu hal yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus memang mengizinkan itu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin. Kalau ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin oleh Tuhan Yesus, tanpa dia mengizinkan, berarti ada Tuhan yang lain. Tapi tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, terkhusus orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengizinkan itu terjadi, karena Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi, dan Dia peduli terhadap umat. Kita tahu bagaimana latar belakang kitab ini, yaitu di ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Murid-murid ada di dalam perahu itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi murid-murid ada dalam perahu itu bukan karena pilihan mereka, keinginan mereka, tidak. Murid-murid ini adalah orang yang berpikir. Orang Yahudi sangat takut terhadap gelombang, apalagi datang angin topan. Mereka sangat takut, sehingga orang Yahudi jarang sekali orang yang mau jadi pelaut. Kenapa mereka takut? Karena mendengar cerita-cerita nenek moyang mereka pada waktu keluar dari tanah Mesir di laut Teberau, bagaimana laut itu dibelah, mereka bisa lewat, dan bagaimana mereka menyaksikan seramnya air laut itu diceritakan kepada anak cucunya, sehingga mereka sangat takut sekali terhadap laut, sangat takut sekali terhadap gelombang, dan ketakutan itu ada dalam diri mereka. Tetapi Tuhan Yesus peduli terhadap mereka ketika mereka dihantam oleh gelombang dan angin badai, sehingga mereka membuat pertanyaan, siapakah Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus adalah Allah yang mengontrol segala alam semesta, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Dia. Dan Tuhan Yesus juga adalah Allah yang peduli terhadap anak-anaknya. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli terhadap anak-anaknya, peduli terhadap umatnya, peduli segala ciptaannya. Dia peduli terhadap saudara. Dia peduli terhadap saya. Dia peduli terhadap umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Meski di situasi penderitaan, meski di situasi yang tidak nyaman, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kesimpulannya, berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan pernah berharap berapa besarnya iman kita, tetapi berharaplah kepada siapa kita beriman. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Semakin dalam pengenalan kita pada Tuhan Yesus, semakin kita mencintainya dan semakin kita percaya dalam hidupnya. Tapi kalau sedikit pengetahuan kita, maka sedikit juga pengharapan kita kepadanya. Saudara, ada dua hal yang saya tekankan. Siapakah Tuhan Yesus? Dia Allah yang mengontrol segala yang terjadi di dunia ini. Dan juga Dia peduli terhadap anaknya, peduli terhadap saudara, peduli terhadap saya, dan peduli terhadap semua umat pilihannya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kita dalam segala perjalanan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, mari kita dasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.